Nah, ini kita takutkan bila mana kita kasih makan dan minum serempak, pasti otomatis namanya hewan akan lebih suka makan dulu ketimbang minum, Wak. Saya jamin itu. Hasil akan mengalami sedak atau ngumpulnya suatu makanan di tenggorokan dan mengakibatkan kematian. Nah, itu sering saya terjadi, Wak. Dulu saya saat main pembesaran dulu, Pak, sering sangat terjadi. Saya amatin, saya perhatikan, oh ini penyebabnya. Jadi saya ubah cara treatment yang untuk DOC ini, Wak. Hasil berhasil dan saya bagikan video kali ini, Wak. Jadi kita beternak itu, Wak, tidak harus kita mempunyai pengalaman pribadi. Bisa jadi kita mendapatkan pengalaman itu dari seseorang atau orang lain. Jadi kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang orang lain lakukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kita, Wak, channelnya bagi pengalaman seputar ternakan kampung. Di video kali ini kita akan membahas cara penanganan ayam yang baru datang, Wak, atau DOC yang baru datang. Gimana cara menanganinya supaya minim kematian atau tidak ada kematian. Biasanya DOC yang baru datang atau dari perjalanan jauh ini sangat rentan sekali, Wak, terhadap kematian. Jadi kita harus mempunyai treatment atau cara untuk merawat anak ayam nih, Wak. Dari langkah dia datang, apa yang kita lakukan, apa yang kita kasih duluan, dan apa yang kita terapkan. Jadi disimak, semoga bermanfaat, Wak, ya. Untuk kali ini adalah DOC yang baru datang, Wak. DOC Black Permut yang dari Mas Yoga dan Lampung nih. Ini satu box nih. Rencana besok mau dikirim ke Medan, Wak. Jadi di sini kita rawat dulu sehari supaya staminanya atau daya tubuhnya stabil dulu, Wak, baru kita kirim. Karena kalau dari Lampung ke Medan itu risiko kematiannya tinggi, Wak. Jadi kita plastik dulu ke kita rawat sehari, baru besoknya kita kirim. Untuk langkah pertama, Wak, nanti dulu, Wak, ya. Nah, ini contoh ayam kita, Wak. Ayam kampung, Wak. Ayamnya bulat-bulat nih, Wak, ya. Ayam hias pula ini ayam. Nah, umur 2 bulan, Wak. Jumbo sudah. Itu beli kemarin nih, ada yang umur 3 minggu, dari 3 minggu, ada yang umur sebulan. Yang dia paling besar umur 2 bulan setengah nih, Wak. Jago, Wak. Peranya kok merawang nih, kok. Kakinya berbulu, Wak, ya. Kayak ayam Brahma pula. Ini sengaja saya lihatkan karena mengetes dulu, Wak. Daya tahan tubuh merawang ini bagus, ya. Kalau dilepas liarkan, apa sama seperti ayam kampung atau tidak? Karena daya tahan tubuh masing-masing ayam ini berbeda, Wak. Ada yang lemah, ada yang kuat. Tergantung kita treatmentnya dari awal gimana ayam itu. Kita coba dulu, mana tahu daya tahan tubuh merawang ini bagus, kita kembangkan ke depannya, Wak. Kalau saya seperti itu, saya paksakan dulu dengan kondisi yang ada. Kalau dia hidup, berarti kedepannya akan bagus daya tahan tubuhnya. Dan ini ayam sukumi, Wak. Yang Mas Yoga ini mantap-mantapnya ya. Pulet-pulet. Kita review bentar, Wak, ya, sebelum ke topiknya, ya. Wah, ini jantan, bakalan jantan nih. Ini sepertinya umur sebulan nih, Wak. Oh, ini udah makan galur pacek, Wak. Kalau untuk 2 galur, ini ada galur paceknya atau galur pejantannya, Wak. Tengok. Wih, makan tembok kuat. Kalau ini ayam saya sendiri, Wak. Ayam persilangan abal-abal, Wak. Ayam yang kita beli untuk hasil persilangan, kita silang lagi dengan ayam yang menurut kita bagus, Wak. Nah, contohnya seperti ini. Mana, Wak? Sama bayi umurnya nih, Wak, sebulan juga, Wak. Kurang lebih sama tuh. Bisa membanding-bandingkan sih. Nah, kita lanjut ke topik, Wak, ya. Lamongan pula kita bahas tentang ayam nih. Langkah pertama yang harus diperhatikan dulu ialah, Wak, DOC baru datang, kita perhatikan dulu air minumnya, Wak, dimana
DOC dalam perjalanan jauh tuh pasti haus, Wak. Jadi kita sediakan dulu air minum. Yang bagusnya tuh air masak gula merah, Wak. Dimana air masak gula merah ini bermanfaat sebagai menambah stamina-nya, Wak. Jadi lebih stabil lagi stamina-nya. Soal dari perjalanan jauh tuh kan lemas tuh, Wak. Nggak makan seharian kan, nggak minum seharian. Jadi kita bantu dengan air gula untuk menstabilkan ayam tersebut atau DOC tersebut. Nah, terus kita sudah memberikan air gula merah, Wak. Tahap kedua kita perhatikan dulu lampunya, Wak. Nah, lampu harus perhatikan dulu kehangatan DOC ini. Biasanya kalau DOC itu ada syarat tertentu mempunyai lampu penghangat, Wak. Karena DOC baru datang ini belum ada bulunya, jadi kita bantu dengan penghangat lampu. Untuk penghangat lampu kita bisa memastikan apakah itu hangat atau tidak dari DOC-nya, Wak, atau dari rombongan DOC-nya, Wak. Misalkan DOC menyebar seperti ini termasuk penghangatnya nih pas, Wak. Bila mana DOC-nya ngumpul satu tempat atau bergumpul, Wak, di ujung sana atau di ujung tengah bola itu tandakan DOC ini kedinginan. Jadi kita tambah lagi bola lampunya, Wak. Dan alhamdulillah tempat kita ini DOC-nya merata, Wak. Menandakan lampu dalam ruangan itu tersebut bagus untuk menghangatkan ayam ini atau DOC ini, Wak. Sama seperti ini, Wak. DOC ini menyebar nih. Jadi dia untuk penghangatnya cukup, Wak. Dua faktor itu yang harus diperhatikan untuk tahap pertama, Wak. Nah, yang tahap ketiganya sudah kita memberikan air gula, Wak. Kita tunggu dulu berapa menit, maksimalnya 5 menit. Kita tunggu maksimal 5 menit dia meminum air tersebut. Sudah kita kasih air gula, barulah kita kasih makan, Wak. Kenapa harus menunggu 5 menit baru kita kasih makan? Ini pengalaman saya sebelumnya, Wak, ya. Kalau kita langsung minum ke makan, otomatis ayam ini akan makan, Wak. Biasanya DOC yang sangat lapar itu tanpa diawali minum akan tersedak, Wak. Akan mengakibatkan tersedak makanan di mulutnya. Dan lambat laun dia akan mati, Wak. Biasanya kan sering terjadi nih terhadap DOC yang baru datang atau dari perjalanan jauh. Pasti akan timbul seperti itu bila mana air minum dan makan serempak dikasihkan. Jadi kita tunggu dulu 5 menit baru kita kasih makan. Nah, contohnya makan seperti ini, Wak. Makannya pun ada khusus nih, Wak, cara penanganannya, Wak. Pur yang kita pakai ini ada BR1, dimana protein yang dibutuhkan DOC itu antara 20% sampai 21%. Itu sudah cukup untuk DOC, Wak. Tapi kalau di bawah 20% janganlah, Wak, kasihan DOC-nya nantinya akan terhambat pertumbuhannya nantinya. Jadi usahakan cari pur yang berprotein 20% sampai 21%. Nah, sebelum kita kasih ke ayam, Wak, alangkah baiknya pur ini ditumbuk dulu, Wak. Nah, menjadi halus seperti ini, atau bisa dikasih air sedikit supaya bisa lumar, Wak. Nah, ibaratnya bisa halus. Nah, jadi usahakan ditumbuk atau dikasih air, Wak. Tapi jangan banyak airnya, Wak, sedikit aja, asal dia basah dikit biar supaya hancur, Wak. Kan butiran keras kan, jadi kasih air dikit dia akan lunak. Nah, kita kasih sedikit, Wak. Untuk DOC baru datang kasih dikit aja dulu, Wak. Nah, ini kan seperti ini halus kan. Hancur, dipegang ini hancur, Wak. Tidak ada keras. Kalau kita langsung kasihkan, Wak, takutnya dia kekerasan, kesedak, nyangkut tenggorokan, mati pula, Wak, kan. Sudah kita beli mahal-mahal, kesalahan kita pribadi yang menghancurkan ayam tersebut. Yang sampailah, Wak, ya. Memang kehidupan ayam ini kan kuasa ilahi, tapi kita ikhtiar lah, Wak. Gimana cara merawat ayam yang baik dan benar. Tahap awal inilah yang menentukan kualitas DOC nantinya, Wak. Dimana tahap awal ini salah atau perawatan ini salah akan mengakibatkan DOC itu kering. Akan kedepannya kaki DOC ini kering, lambat pertumbuhan dan kurang maksimal dalam pertumbuhan nantinya, Wak. Cantik, Wak, ya ayamnya. Lapar yam, lapar yam yo. Si, Wak, ya. Kita kasih makan dulu soal saya mengapain satunya nih.
Nah, ini Wak, contoh penampakan kalau sudah kita kasih makan Wak. Dilahapkan Wak, makan Wak. Nah, ini kita takutkan bila mana kita kasih makan dan minum serempak, pasti otomatis namanya hewan akan lebih suka makan dulu ketimbang minum Wak. Saya jamin itu. Hasil dia makan sangat rakus dan lupa minum, alhasil sedetak dia akan mengalami sedak atau ngumpulnya suatu makanan di tenggorokan dan mengakibatkan kematian. Nah, itu sering saya terjadi Pak. Dulu saya saat main pembesaran dulu Pak, sering sangat terjadi. Saya amatin, saya perhatikan, oh ini penyebabnya. Jadi saya ubah cara treatment yang untuk DOC ini Wak. Hasil berhasil dan saya bagikan video kali ini Wak. Jadi kita beternak itu Wak, tidak harus kita mempunyai pengalaman pribadi. Bisa jadi kita mendapatkan pengalaman itu dari seseorang atau orang lain. Jadi kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang orang lain lakukan. Jadi kita bisa meniru, amatin, dan modifikasi Wak. Itulah cara beternak sistem mandiri Wak. Jadi jangan terlalu baku dalam beternak. Kita bisa mencari inspirasi, nyari solusi di peternak-peternak lainnya yang sudah pengalaman. Dan untuk motivator atau motivasi, carilah peternak yang maju Wak, atau peternak yang sukses. Dimana kalau peternak sukses itu akan menjadi motivator yang baik karena dia akan timbul rasa semangat kita untuk beternak. Yang sampai kita beternak ini dapat motivator yang pengalaman tapi dulunya gagal dan sampai sekarang belum berhasil Pak. Itu akan membuat kita ragu ingin beternak ayam. Jadi saran saya, carilah peternak yang sukses untuk menjadi motivator kita sebelum kita beternak ayam. Nah, tengok Pak. Wih, ini penuh Pak ayamnya. Ini uji coba kita nih Pak. Kita lepas liarkan. Nah, kalau ini dikandangkan fokus untuk makan. Jadi makan tidur be. Kita lihat berapa pertumbuhannya Pak. Cukup tak 50 hari itu gini Pak. Nah, ini ayam sekuningnya nih masih organik sudah kenyang Pak. Nanti malam kita kasih lampu supaya dia sedikit angan Pak. Soal di sini masih musim penghujan Pak, di mana pagi terang, sore hujan semalaman. Begitu seterusnya. Jadi kita harus awasin dan terus teliti. Soal ini ayam orang Pak. Ayam titipan sementara. Kalau mati kan kita tidak enak, nama kita yang ngurus. Nah, mungkin sampai sini dulu Pak ya perjumpaan kita. Semoga apa yang kita bagikan, apa yang kita share, pengalaman saya pribadi ini selalu bermanfaat untuk wak-wak kalian yang ingin belajar menjadi peternak mandiri. Saya akhirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam satu hobi untuk kita semua.